Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kita sering melihat cicak berkeliaran dalam rumah kita. Namun perlu diketahui bahwa ada sunnah yang pernah disampaikan Rasulullah SAW untuk membunuh cicak saat binatang melata tersebut ada di rumah kita. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk membunuh cicak? Ada 4 alasan kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk membunuhnya. Yang pertama adalah kotoran dan bangkai cicak bisa membatalkan sholat. Sebagian besar ulama berpendapat kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk kategori najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan apabila kotoran atau bangkai tersebut mengenai tubuh, pakaian, atau tempat yang dipakai untuk beribadah. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesucian dan kebersihan saat kita hendak berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui sholat, hendaknya tempat maupun pakaian kita terbebas dari najis ataupun kotoran. Lalu alasan yang kedua adalah musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya, kecuali cicak. Karena sesungguhnya cicak itu meniup-niupkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan hadis tersebut bisa kita simpulkan tentang mudarat dan manfaat dari cicak itu sendiri. Mungkin bagi sebagian kecil orang menganggap bahwa cicak mempunyai banyak manfaat. Akan tetapi bagi Allah, zat yang pandangannya sempurna, hal tersebut menjadi lain. Allah menganggap mudarat cicak lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk membunuhnya. Kalau diperintahkan untuk dibunuh, kenapa Allah menciptakan binatang cicak? Ketahuilah wahai saudaraku, yang dimaksud membunuh cicak bukanlah kita memberantas kesemuanya, termasuk yang berada di alam liar. Akan tetapi perintah untuk membunuh cicak yang dimaksud adalah ketika binatang tersebut memasuki rumah atau berada di sekitar manusia, yang mana keberadaannya bisa merugikan manusia karena kotorannya, racunnya, atau karena bangkainya. Ini hanya sebagai peringatan bagi kita, supaya kita selalu menjaga kebersihan rumah kita dari kotoran cicak. Karena kotoran maupun bangkainya bisa menyebabkan batalnya sholat jika mengenai anggota tubuh. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan pahala. Dalam kitab Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh cicak pada 1 kali pukulan, maka baginya 100 kebaikan. Jika pada pukulan kedua, maka baginya kebaikan kurang dari itu yang pertama. Dan jika pada pukulan ketiga, maka baginya atau kebaikan kurang dari itu yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita mampu membunuh cicak dalam 1 kali pukulan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Jika dengan 2 kali pukulan, maka kita mendapatkan pahala di bawah dari 1 kali pukulan dan seterusnya. Ini menandakan bahwa ada hikmah dan pahala yang diberikan Allah saat mampu membunuh cicak yang berada dalam rumah kita. Namun yang perlu diketahui, hikmah atau pahala tersebut hanya sebatas untuk memotivasi kita dalam beramal dan bukan sebagai dasar utama amal kita. Karena dasar utama kita beramal adalah perintah yang ada pada dalil, yakni dalam Al-Quran maupun hadis-hadis sahih, dan bukan pada hikmah atau perintah melakukan sesuatu. Lalu alasan yang keempat adalah karena cicak mengandung banyak bakteri. Bakteri yang terkandung dalam cicak bisa membahayakan kesehatan tubuh manusia. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati jika ada makanan atau minuman yang masih berada di luar dan tidak tertutup dengan rapat. Karena bisa jadi makanan atau minuman tersebut sudah dimakan oleh cicak tanpa kita ketahui, sehingga bakteri yang ada pada cicak berpindah ke dalam makanan dan minuman kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana, wadah-wadah makan dan minum kalian." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa betapa bahayanya apabila bakteri yang ada pada cicak sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, selain perintah membunuh cicak karena meniup-niup api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata cicak juga sebagai pembawa bakteri yang bisa merugikan tubuh manusia. Kita semua berdoa
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam keburukan dan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.